Kalau kita mempelajari latar belakang penulisan dari kitab Kejadian, sebenarnya ini sangat menyentuh hati kita. Karena pada waktu itu, Musa sedang menulis kitab ini kepada bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan di Mesir. Dan kita punya gambaran yang jelas bahwa sebagai bangsa yang diperbudak, sudah pasti mereka ini adalah bangsa yang terluka, bangsa yang mengalami kelelahan, bangsa yang tertindas, bangsa yang hampir hilang identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Itu terjadi karena penderitaan yang mereka alami itu telah berlangsung sekian ratus tahun. Jadi selama ratusan tahun, bangsa Israel menjadi budak di negeri Mesir. Mungkin di antara mereka ada yang masih mengingat sejarah leluhur mereka, bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah yang lahir dari keturunan Abraham, dari keturunan Ishak, dari keturunan Yakub. Dan mungkin mereka berkata begini, apakah Tuhan masih bersama dengan mereka? Apakah mereka mempunyai masa depan yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa saja menguasai hati dan pikiran mereka. Dan dalam situasi seperti itulah Musa menuliskan kitab ini, dan ia menceritakan bahwa Allah yang mereka percaya itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Musa sedang berkata, dengarkan, Tuhan yang memimpin kalian keluar dari Mesir adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Pernyataan itu penting karena orang-orang ini sedang mengalami krisis yang luar biasa. Mereka sedang mengalami kehancuran. Mereka perlu diingatkan bahwa Tuhan tidak melupakan mereka dan bahwa Tuhan mereka itu Allah Tuhan pencipta alam semesta. Ya, betul sekali itu. Dan itu juga sebenarnya yang Tuhan lakukan hari ini kepada umatnya. Kadang yang paling hilang dari hidup seseorang itu bukan uang, bukan jabatan, bukan posisi, bukan status, tetapi kehilangan pengharapan. Ini yang paling pelik yang biasanya dialami oleh manusia. Dan Kejadian pasal 1 di sana dimulai dengan narasi bahwa Tuhan datang ke tempat yang paling gelap. Maknanya sangat dalam. Tuhan tidak menunggu keadaan menjadi baik dulu, baru Tuhan bekerja. Dari narasi ini sebenarnya kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa Tuhan itu mulai bekerja justru ketika keadaan masih dalam keadaan kacau. Dan inilah kabar baiknya bagi banyak orang. Karena kadang kita sering berpikir begini, nanti kalau hidup saya sudah baik, baru Tuhan mau melawat saya, mau memakai saya. Nanti kalau saya sudah pulih, baru Tuhan datang menjumpai saya. Nanti kalau hidup saya sudah bersih, nanti kalau hidup saya sudah tidak dalam dosa lagi, baru Tuhan datang untuk memulihkan hidup saya.
Kita seringkali mengucapkan pernyataan-pernyataan ini. Kita mengukur Tuhan bekerja berdasarkan standar yang telah kita tetapkan. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Di Kejadian pasal 1 ini, kita lihat satu pelajaran yang sangat berharga. Musa mengatakan bahwa Tuhan justru masuk ke dalam keadaan yang kacau terlebih dahulu, yaitu gelap gulita itu. Jadi di sini kita sudah harus bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak takut dengan gelapnya hidup yang dialami oleh manusia itu. Mungkin saat ini Anda yang menemukan channel ini sedang ada dalam penderitaan yang sangat. Anda sedang menangis di tempat-tempat yang sunyi. Anda sedang mengalami kekecewaan yang sangat mendalam. Anda sedang mengalami kelelahan rohani. Anda mungkin sedang merasa gagal. Tapi dengarkan ini. Saya harus menyampaikan bahwa kegelapan yang Anda alami saat ini tidak akan membuat Tuhan jauh. Justru di titik tergelap itulah saat ini Tuhan sedang bekerja di dalam hidup Anda. Ketika Anda menemukan channel ini saat yang paling tepat untuk melihat bahwa Tuhan ada di sisi Anda dan siap melakukan perubahan besar. Karena perubahan itu dimulai ketika Tuhan berbicara, bukan ketika manusia merasa kuat, bukan ketika keadaan sudah berubah, tetapi ketika suara Tuhan masuk. Dan yang indah adalah Tuhan tidak berdebat dengan kegelapan, dan Tuhan tidak panik terhadap kekacauan. Ia cukup bilang begini, jadilah terang. Dan terang langsung muncul saat itu juga. Kadang manusia terlalu lama mendengar suara ketakutan, suara kegelisahan, suara kekhawatiran, suara kegagalan, suara penolakan, suara-suara manusia yang tidak memberikan pengharapan. Tapi hari ini, saya mau sampaikan ini. Tuhan akan mengganti suara-suara itu dengan suaranya sendiri, dengan firman-Nya. Satu kalimat dari Tuhan bisa mengangkat semua orang yang telah menyerah dalam hidup ini. Ini luar biasa ya. Artinya, sumber terang sejati itu bukan keadaan. Nah, banyak orang berkata, saya bisa tenang kalau ekonomi saya membaik. Saya bisa damai kalau masalah selesai. Tetapi di kitab Kejadian, ini menunjukkan satu keadaan yang kontras dengan semua itu. Bahkan sebelum matahari ada, Tuhan sudah terlebih dahulu menghadirkan terang. Perhatikan ini baik-baik, urut-urutannya itu. Artinya apa? Artinya bahwa damai sejahtera itu tidak bergantung pada keadaan. Sumber terang itu sendiri adalah Tuhan. Itu yang penting. Mungkin saat ini keadaan yang Anda alami belum berubah. Tetapi kalau Tuhan hadir, hati manusia bisa kuat. Oh, karena Tuhan tidak ingin anak-anaknya itu terus-menerus hidup dalam kegelapan. Jadi, ketika Tuhan masuk dalam hidup seseorang, sebenarnya Tuhan sudah mulai memulihkan orang itu, membersihkan,
menguduskan orang itu, membentuk orang itu untuk mempunyai karakter seperti dirinya, dan memisahkan orang itu dari kehidupan dosa. Itu target Tuhan. Kadang proses ini memang menyakitkan, tetapi pemisahan dari Tuhan ini adalah bukti bahwa kasih Tuhan lebih besar atas diri kita. Sama seperti seorang tua yang membersihkan luka anaknya. Jadi, Tuhan tahu bahwa terang dan gelap tidak bisa berjalan bersama-sama. Disinilah indahnya rencana Tuhan, bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu hancur yang Tuhan tidak sanggup pulihkan. Kita ini sedang melayani Tuhan yang sanggup menciptakan terang dari yang tidak ada menjadi ada. Orang-orang mungkin bisa berkata begini, keadaan ini tidak mungkin dipulihkan lagi. Ini tidak mungkin berubah lagi. Atau ada yang berkata sudah terlambat. Tetapi Tuhan berkata lain. Kalau Tuhan bisa memulai dari kekacauan, maka Tuhan juga bisa memulai hidup yang baru, memberikan hidup yang baru kepada seseorang, mulai dari nol, bertumbuh, lalu menjadi dewasa dalam Kristus.